Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan selamat pagi sejahtera untuk kita semua pagi ini. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dari program studi hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jati. Dan di sini saya akan menjelaskan keterkaitan dengan optik hukum kebijakan dan optik hukum lingkungan dan kebijakan nasional. Dan di sini saya akan mewakili buat teman kelompok 2, yaitu dari teman saya satunya Yosi Darussalam dan satunya pula dari Haryoto. Dan saya pula duduk di sini mewakili teman-teman yang tidak bisa hadir karena ada uzur maupun kesibukan yang tidak bisa dilakukan. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing kami yang sudah memberikan tugas keterkaitan dengan optik hukum, lingkungan, dan kebijakan nasional. Biar singkat waktu saja, biar tidak lama, mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu keterkaitan dengan judul yang sudah tertera. Masuk ke tahapan pembahasan, yakni terkait dengan judul besarnya optik hukum, lingkungan, dan kebijakan nasional. Sebelum melangkah keterkaitan dengan substansi apa itu optik hukum, lingkungan, dan kebijakan nasional, kita harus paham betul keterkaitan dengan pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi dari kondisi fisik, meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di laut dengan lembaga-lembaga yang mencakupi penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik. Jadi seperti itu pengertian lingkungan yang sudah tertera di rangkuman PPT. Di penjelasannya saya ini masuk ke tahapan yang nomor A, yaitu dasar hukum, asas dan tujuan pengelolaan lingkungan. Dan di sini secara ekspelitas asas dasar terkait dengan pengelolaan lingkungan termuat dalam UU PPLH yang menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekologion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintah yang baik, dan otonomi daerah. Dan itu pula bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mencapai keserasian, kesetaraan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, secara substansi di dalamnya mengandung prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dengan membedakan antara asas dan tujuan. Dan di sini asas ada 3 dasar atau utama dalam konteks. Saya sebutkan yang pertama asas tanggung jawab negara, dan yang kedua asas keberlanjutan, dan yang ketiga asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan berkelanjutan dalam kurung sustainable development. Masuk ke nomor yang B, keterkaitan dengan dasar hukum, asas dan tujuan pengelolaan lingkungan. Di kolom nomor B ini ada para ahli keterkaitan dengan dasar hukum, asas dan tujuan dan pengelolaan lingkungan, yaitu ada 5 para ahli maupun pakar yang menjelaskan. Dan saya sebutkan dulu dari menurut Jan Gijzel dan Mark van Hocky dan NHT Sheehan yang akan menjelaskan berpandangan bahwa dalam arti tata hukum adalah suatu penataan terorganisasi atas pembuatan lahirnya manusia di dalam masyarakat. Ia mencakup keseluruhan aturan-aturan, perilaku, dan struktur kekuasaan. Sedangkan 2 para ahli ini tersebut, yaitu dari Rizal dan Bruce Susilo, mengatakan bahwa ekstensi hukum hanya dapat terrealisasi apabila dapat memenuhi 2 hal, yaitu
Norma hukum demikian adalah sah menurut kriteria validitas untuk dipatuhi oleh masyarakat. Dan yang kedua, peraturan-peraturan sekunder berupa peraturan-peraturan yang memberikan kekuatan atau kewenangan demikian harus dipatuhi membentuk atau pejabat hukum sebagai standar bagi mereka menciptakan peraturan. Dan di sini ada istilah hukum lingkungan dalam beberapa bahasa asing, antara lain bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis maupun bahasa Arab. Dan di situ sudah ada bahasa-bahasa masing-masing yang sudah tertera di istilah hukum lingkungan dan beberapa bahasa asing antara lain itu tersebut. Masuk ke kolom peran hukum lingkungan, yaitu dalam kutip C. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, ekstensi hukum lingkungan diperlakukan sebagai alat pergaulan sosial dalam masalah lingkungan. Pangkat hukum lingkungan dibutuhkan dalam kerangka menjaga agar supaya lingkungan dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung atau kondisi kemampuan lingkungan itu sendiri. Dalam hukum, lingkungan diatur tentang objek dan subjek yang masing-masing adalah lingkungan dan manusia. Lingkungan hidup sebagai objek pengaturan dilindungi dari perbuatan manusia supaya interaksi antara keduanya tetap berada dalam suasana serasi dan saling mendukung. Dan hukum pula berfungsi sebagai alat keteraturan, yakni menata perilaku setiap orang dalam interaksinya dengan lingkungan. Hukum berfungsi sebagai alat keadilan, memiliki peran untuk menciptakan keadilan bagi semua dalam kerangka penataan dan pengelolaan lingkungan atas sumber daya alam. Dan hukum juga sebagai alat rekayasa sosial, berperan merubah sikap sosial masyarakat, mengarahkan perilaku budaya setiap orang kepada paradigma pemanfaatan dan pengelolaan energi atau sumber-sumber alam dengan pola efisien dengan mengurangi kerusakan dan dampak, demikian juga terciptanya interaksi lingkungan. Dan itu pula yang saya jelaskan barusan, itu bertujuan menyelesaikan pembangunan dan lingkungan. Dan di sini masih ada pembahasan terkait dengan dinamika pengelolaan lingkungan, yaitu masuk ke tahapan yang D dan juga masuk ke tahapan yang E juga, kebijakan hukum lingkungan. Cuman saya tidak taruh di penjelasan yang ada di PPT ini supaya singkat saja penjelasannya. Saya penjelaskan yang pertama dan yang D. Dinamika pengelolaan sering dengan di bidang lingkungan mulai dari Konvensi Stockholm 1972, Konvensi Rio 1992 dan Konferensi Johannesburg masuk ke tahun 2002 dan adalah dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Dan masuk ke yang E, kebijakan hukum lingkungan. Kebijakan hukum lingkungan dalam arti sempit adalah penentuan konsep, proses, strategi, dan siasat yang terumuskan secara sistematis berkenaan dengan rencana, program, proyek, dan kegiatan pemerintah dan masyarakat. Kayak semacam tujuannya pengelolaannya itu lingkungan hidup melalui peraturan, peraturan, dan perundang-undangan. Pasti ada kayak semacam sebagai apa ya, keinginan wujud nyata di balik pemerintah, atau dengan kata lain kebijakan adalah berkaitan dengan pembangunan. Dan di sini sudah masuk ke pembahasan yang akhir, kedudukan hukum lingkungan dalam sistem hukum. Pada pokok bahasa selanjutnya adalah terkait dengan kedudukan hukum lingkungan dalam sistem hukum nasional. Hal ini menjadi sangat urgen karena pada posisi manakah hukum lingkungan dicakupkan? Apakah hukum lingkungan termasuk dalam sistem hukum publik ataukah dalam sistem hukum privat? Pasti banyak tanda tanya seperti hal ini. Dan di bawah juga masuk ke kayak semacam hukum lingkungan juga pada dasarnya mengandung dimensi hukum pidana dan juga lingkungan maupun hukum keperdataan. Dalam bidang kepidanaan, hukum lingkungan berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengatur dan menegakkan aturan atau norma secara memaksa yang beruntukkan untuk lingkungan dan sumber daya alam. Sedangkan dimensi hukum lingkungan keperdataan adalah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas sumber daya alam. Dan di situ sudah jelas ada kayak semacam kelompok-kelompok masyarakat seperti hak ulayat, akses organisasi maupun non pemerintah dalam melakukan kegiatan. Dan di sebelahnya juga ada semacam
gambar buat teman-teman supaya paham terkait dengan struktural posisi hukum lingkungan dalam strategi alam. Nah, tadi hanya itu saja yang sempat saya sampaikan. Jika ada tutur kata salah maupun disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf sebesar-besarnya karena kita masih berawal dari kata belajar, sama-sama memperbaiki kata maupun sama-sama memperbaiki kata diri. Saya mewakili dari kelompok 2, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.